Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Winggaters. Apa kabar malam ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan baik dan dilindungi dari segala hal. Kembali lagi bersama saya di Lawana Wingate. Malam ini siapkan dirimu untuk sebuah kisah yang akan membawamu ke sisi lain dari realitas, di mana batas antara dunia nyata dan dunia gaib menjadi kabur. Namun, sebelum kita mulai, izinkan saya untuk mengingatkan, cerita yang akan saya sajikan ini hanyalah fiksi belaka, sebuah hiburan yang terinspirasi dari beragam kisah misteri. Jika ada kesamaan nama, tempat, atau kejadian, itu hanyalah sebuah kebetulan. Tak perlu lama-lama lagi, ini dia ceritanya. Pernahkah kalian mendengar tentang sebuah hutan angker di Jawa Timur yang bernama Alas Gandrung Wulung? Dari luar, hutan ini terlihat biasa saja, hijau, rimbun, pepohonan tinggi menjulang ke langit, seolah menjadi atap alami yang meneduhkan siapa saja yang melintas di tepinya. Jalan kecil yang membelah desa dan mengarah ke hutan itu tampak seperti jalan kampung pada umumnya. Namun, bagi masyarakat sekitar, nama Alas Gandrung Wulung bukan sekadar hutan. Ia adalah batas antara dunia nyata dan dunia lain yang tidak bisa dijangkau oleh mata manusia biasa. Orang-orang desa sering berkata, kalau siang hutan itu tampak teduh, tapi begitu malam tiba, hawa di sekitarnya berubah drastis. Dinginnya menusuk tulang, dan kadang angin berhembus membawa suara-suara yang sulit dijelaskan. Pernah ada seorang penebang kayu yang nekat masuk ke dalam pada sore hari, dengan tujuan menebang beberapa batang pohon jati tua untuk dijual. Ia tidak pernah kembali. Warga desa hanya menemukan kapaknya di tepi jalan setapak, menancap di tanah basah, dan ada bercak tanah merah seperti darah di sekitarnya. Sejak saat itu, tidak ada lagi yang berani menebang kayu di Alas Gandrung Wulung. Konon, alas ini dijaga oleh makhluk halus yang dipercaya sebagai penunggu sejak zaman nenek moyang. Masyarakat menyebutnya dengan istilah penghuni alas. Tidak ada yang tahu wujud aslinya seperti apa. Ada yang mengatakan ia berupa raksasa tinggi dengan mata merah menyala. Ada pula yang percaya ia berwujud perempuan berambut panjang dengan wajah separuh hancur. Bahkan ada yang bersumpah pernah melihat seekor harimau hitam raksasa keluar dari kegelapan hutan itu, lalu menghilang begitu saja tanpa meninggalkan jejak. Kisah-kisah itu bukan hanya dongeng. Sudah banyak orang yang mengaku diganggu ketika melewati hutan ini, mulai dari mendengar suara gamelan di tengah malam, padahal tidak ada yang sedang hajatan, sampai suara tangisan bayi yang entah dari mana asalnya. Ada juga cerita tentang orang yang tersesat, berjalan berjam-jam di jalan yang sama, berputar-putar, padahal ia merasa sudah berjalan lurus. Warga desa menyebut fenomena itu dengan istilah diputar-putar lelembut. Suasana mencekam bukan hanya datang dari cerita warga, tapi juga dari perasaan yang muncul ketika berdiri di tepi hutan ini. Bayangkan, kalian berdiri di jalan desa saat senja. Matahari perlahan tenggelam, cahaya jingga mulai hilang di telan gelap, dan di depan kalian terbentang hutan lebat dengan batang-batang pohon besar menjulang. Dari keyahan, kabut tipis sering turun, menutupi sebagian jalan setapak yang menuju ke dalam. Sesekali, terdengar suara burung hantu dari kejauhan, bercampur dengan gesekan ranting tertiup angin. Itu saja sudah cukup membuat bulu kuduk berdiri, apalagi kalau berani melangkah masuk lebih jauh. Namun, yang membuat Alas Gandrung Wulung benar-benar menyeramkan, bukan hanya karena cerita tentang penunggunya, tapi karena rahasia gelap yang tersembunyi. Tidak, rahasia yang membuat orang-orang rela mengorbankan segalanya demi satu hal, kekayaan instan. Ya, disinilah tempat orang-orang melakukan ritual pesugihan. Sudah lama beredar kabar bahwa di dalam hutan itu ada sebuah tempat keramat, semacam lapangan kecil yang dikelilingi pohon-pohon tua. Di tengahnya berdiri sebuah pohon beringin raksasa yang disebut warga sebagai Waringin Wulung. Konon, pohon inilah pusat dari segala ritual gaib yang dilakukan. Tidak sembarang orang bisa menemukannya. Hanya mereka yang benar-benar sudah siap dengan perjanjian gaib, atau mereka yang dituntun oleh makhluk penunggu yang bisa sampai ke sana. Warga desa bercerita, banyak orang asing yang datang dari kota dengan pakaian rapi, mengendarai mobil mewah, lalu berhenti di pinggir hutan. Mereka masuk dengan wajah penuh percaya diri, membawa sesaji berupa kepala kambing, ayam cemani, kemenyan, bahkan emas dan perhiasan. Anehnya,
Orang-orang itu tidak pernah terlihat tersesat, seolah ada jalan yang dibuka khusus untuk mereka. Beberapa jam kemudian, mereka keluar dengan wajah berbeda. Ada yang pucat, ada yang senom-senom sendiri, lalu pergi meninggalkan desa. Tak lama berselang, nama mereka muncul di berita. Tiba-tiba sukses, tiba-tiba kaya raya, tiba-tiba punya usaha besar yang tidak jelas asal-usulnya. Ojo macem-macem, karo alas gandrung wulung. Nek ora bisa cilaka selawase. Begitu kata seorang kakek tua di desa kepada cucunya yang penasaran tentang hutan itu. Artinya, jangan macam-macam dengan alas gandrung wulung. Kalau tidak, bisa celaka selamanya. Ucapan itu bukan peringatan kosong. Sudah ada buktinya. Dulu ada seorang pemuda desa yang nekat mencoba pesugihan di alas itu. Ia ingin cepat kaya karena bosan hidup miskin. Malam Jumat Kliwon, ia membawa ayam cemani dan segenggam beras hitam. Ia masuk sendirian, meskipun dilarang oleh orang tuanya. Keesokan harinya, pemuda itu kembali dengan wajah pucat dan kantung mata hitam pekat. Aneh. Beberapa minggu kemudian keluarganya tiba-tiba hidup berkecukupan. Mereka punya sawah luas, rumah besar, dan usaha yang berkembang pesat. Tapi kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Satu persatu anggota keluarganya meninggal dengan cara aneh. Ada yang jatuh sakit tiba-tiba, ada yang meninggal di tidur, bahkan ada yang ditemukan tewas di ladang tanpa sebab. Hingga akhirnya pemuda itu sendiri ditemukan meninggal di depan rumahnya. Mulutnya terbuka lebar seolah menjerit, matanya melotot menatap langit. Cerita itu menyebar cepat ke desa-desa lain, memperkuat keyakinan bahwa alas gandrung wulung adalah tempat pesugihan paling mengerikan di Jawa Timur. Banyak yang bilang siapapun yang berani membuat perjanjian di sana, mungkin memang akan mendapat kekayaan, tapi harganya sangat mahal. Bukan hanya nyawa sendiri, kadang keluarga pun ikut jadi tumbal. Setiap kali malam Jumat Kliwon tiba, warga desa sekitar menutup pintu rapat-rapat. Mereka tidak berani keluar rumah, apalagi mendekati hutan. Beberapa warga mengaku pernah mendengar suara gamelan yang tiba-tiba mengalun dari dalam alas. Ada suara sinden perempuan menyanyi, merdu tapi seram, seperti bukan suara manusia. Lalu diiringi bunyi gong dan kendang yang ritmenya tidak teratur. Semakin lama suara itu semakin keras, lalu tiba-tiba berhenti begitu saja. Warga percaya, itulah tanda sedang ada ritual pesugihan di dalam hutan. Tak jarang, orang-orang desa juga mendengar tangisan dari arah alas. Tangisan lirih, seperti seorang perempuan yang kehilangan anaknya. Kadang suara itu terdengar dekat sekali, padahal tidak ada siapa-siapa. Orang-orang percaya itu adalah wewe gombel, makhluk gaib yang sering muncul di sekitar alas untuk menakut-nakuti mereka yang lewat. Ada pula cerita tentang genderuwo yang menampakkan diri di tepi jalan, berwujud hitam besar, dengan tubuh berbulu lebat. Matanya merah menyala, dan baunya amis menyengat. Semakin lama cerita tentang alas ini menyebar, semakin banyak orang yang penasaran. Ada yang datang hanya untuk membuktikan. Ada juga yang memang datang dengan niat tertentu. Tapi satu hal yang selalu sama, tidak ada yang keluar dari alas gandrung wulung tanpa membawa cerita mengerikan. Beberapa orang berkata, suasana di dalam hutan itu terasa seperti dunia lain. Jalannya berliku, penuh kabut, dan pepohonan seolah bergerak sendiri, menutup jalan yang baru saja dilewati. Mereka yang pernah masuk berkata, waktu di dalam terasa berbeda. Ada yang merasa hanya setengah jam di dalam, padahal ketika keluar, sudah semalaman penuh. Ada juga yang merasa hanya sebentar, tapi ternyata berhari-hari tidak kembali. Dan di balik semua kisah itu, tersimpan satu rahasia yang membuat bulu kuduk berdiri. Rahasia tentang perjanjian pesugihan yang dilakukan di sana. Rahasia yang tidak pernah diucapkan dengan jelas oleh orang-orang desa, karena mereka percaya sekadar membicarakannya saja bisa mengundang bala. Namun, desas-desus tetap terdengar. Perjanjian itu melibatkan tumbal entah hewan, entah manusia, dan dilakukan tepat di bawah pohon waringin wulung. Yang angker itu, mereka yang berhasil melakukan perjanjian akan keluar dengan tanda-tanda aneh. Ada yang wajahnya pucat tapi matanya bersinar seperti orang kesurupan. Ada yang tiba-tiba membawa kantong berisi emas atau uang yang entah dari mana asalnya. Tapi satu hal pasti, mereka semua akan selalu dihantui bayangan hitam yang mengikuti kemanapun mereka pergi.
Begitulah kisah awal tentang Alas Gandrung Wulung, sebuah tempat yang dari luar terlihat seperti hutan biasa, tapi di dalamnya menyimpan rahasia gelap tentang perjanjian dengan makhluk tak kasat mata. Siapapun yang nekat masuk tanpa izin, bukan hanya berisiko diganggu penghuni gaib, tapi juga bisa terjebak dalam perjanjian yang tidak akan pernah bisa mereka batalkan. Di pinggiran hutan Alas Gandrung Wulung, ada sebuah desa kecil yang terlihat sederhana. Rumah-rumah kayu berjajar rapi. Beberapa masih menggunakan anyaman bambu sebagai dindingnya. Jalanan tanah di desa itu kadang becek ketika hujan dan berdebu. Ketika musim kemarau, dari luar, desa itu tampak seperti desa pada umumnya tenang, damai, dengan masyarakat yang hidup dari bertani dan beternak. Namun, di balik ketenangan itu, ada rasa takut yang selalu membayangi setiap orang yang tinggal di sana. Rasa takut yang tidak pernah benar-benar hilang, karena dekat sekali dengan hutan yang terkenal angker itu. Orang-orang desa sudah terbiasa hidup berdampingan dengan ketakutan. Setiap malam Jumat Kliwon, mereka menutup pintu rumah ropet-ropet lebih awal, menyalakan lampu minyak atau Petromax, lalu berdoa dalam hati agar malam itu cepat berlalu. Sebab, hampir setiap malam Jumat Kliwon, suara gamelan terdengar dari arah hutan. Suaranya lirih pada awalnya, seperti dari kejauhan, tapi lama-kelamaan semakin jelas. Seolah ada pesta besar yang sedang berlangsung di dalam hutan gelap itu. Padahal semua orang tahu, tidak ada satupun warga desa yang punya gamelan. Suara itu kadang diiringi suara perempuan bernyanyi. Nada suaranya mendayu, melengking indah, tapi justru membuat bulu kuduk merinding. Ada warga yang berani mendekati tepi hutan untuk memastikan, namun yang terdengar hanyalah suara itu semakin kencang, seperti mengejek, lalu mendadak berhenti saat mereka semakin dekat. Ketika sunyi tiba-tiba datang, hening yang tersisa justru lebih menakutkan daripada suara. Gamelan tadi bukan hanya gamelan. Warga desa juga sering mendengar suara lain. Tawa perempuan yang melengking panjang, kadang berubah jadi tangis menyayat hati. Kadang tawa itu terdengar dari satu sudut desa, lalu berpindah begitu cepat ke sudut lain, seolah ada sosok gaib yang sedang berkeliling mencari mangsa. Pernah seorang ibu muda mendengar suara itu tepat di belakang rumahnya. Karena penasaran, ia memberanikan diri membuka pintu. Namun yang terlihat hanyalah halaman kosong dengan pohon pisang bergoyang pelan tertiup angin. Ketika pintu ditutup kembali, suara tangisan itu berubah jadi tawa keras tepat di telinganya, membuat ia jatuh pingsan di tempat. Kejadian-kejadian semacam itu membuat warga selalu waspada. Mereka percaya bahwa hutan itu bukan sekadar tempat biasa. Ojo wani mis-mis, nenek cedak alas kai eso, ilong no okau, le. Begitulah kata para orang tua pada anak-anak mereka. Jangan macam-macam kalau dekat dengan hutan itu, bisa hilang. Neowamu, anak-anak desa pun tumbuh dengan larangan yang ketat. Tidak boleh bermain terlalu dekat ke batas hutan, apalagi saat sore menjelang malam. Meski begitu, cerita tentang orang-orang yang mendadak kaya tetap menjadi bisikan yang selalu membuat panas. Di desa itu ada satu keluarga yang pernah menjadi bahan pembicaraan semua orang. Dulu, keluarga itu hidup pas-pasan. Ayahnya hanya seorang buruh tani, ibunya berjualan kesel kosilen, dan anak-anak mereka tidak pernah memakai baju baru. Namun, entah bagaimana, dalam waktu singkat, kehidupan mereka berubah. Rumah sederhana mereka direnovasi jadi rumah besar dengan dinding tembok, cat warna-warni, dan genteng baru yang mengilap. Mereka punya sepeda motor, sawah yang luas, bahkan bisa membeli emas untuk dipakai sehari-hari. Orang-orang desa tentu heran, dari mana datangnya semua itu? Tidak ada usaha baru, tidak ada warisan, tidak ada keberuntungan yang jelas. Yang mereka tahu, sang ayah sering terlihat keluar masuk Alas Gandrung Wulung pada malam-malam tertentu. Ia membawa sesaji, kadang berupa ayam hitam, kadang hanya kemenyan, dan masuk sendirian ke dalam hutan. Pagi harinya, ia pulang dengan wajah pucat dan mata merah, seperti kurang tidur. Tapi anehnya, beberapa hari setelahnya, rezeki keluarga itu selalu mengalir deras. Pada awalnya, warga hanya berbisik-bisik. Namun, ketika satu persatu anggota keluarga itu mulai mengalami kematian misterius, deses itu semakin kuat. Anak bungsu mereka meninggal dengan cara aneh, tubuhnya kejang dan mulutnya berbuih. Dokter tidak bisa menjelaskan sebabnya. Tidak lama kemudian, sang istri jatuh sakit. Tubuhnya kurus kering, matanya kosong,
lalu meninggal dengan cepat. Hingga akhirnya, sang ayah sendiri ditemukan tergeletak di tepi jalan desa, tepat menghadap ke arah hutan. Wajahnya pucat, matanya melotot, dan di bibirnya ada senyum yang tidak wajar, seperti senyum orang yang sedang menahan rasa sakit bercampur ketakutan. Sejak kejadian itu, warga semakin yakin bahwa keluarga itu memang melakukan perjanjian pesugihan di alas Gandrung Wulung. Kekayaan yang mereka dapat hanyalah sementara, karena pada akhirnya tumbal yang diminta lebih besar, nyawa mereka sendiri. Cerita itu menyebar begitu cepat, bukan hanya di desa itu saja, tapi juga ke desa-desa lain. Orang-orang mulai semakin percaya bahwa alas itu adalah tempat pesugihan paling mengerikan. Setiap kali ada orang luar desa datang dengan penampilan mencurigakan, warga selalu memperhatikannya dengan waspada. Ada yang datang dengan mobil bagus, parkir di pinggir jalan, lalu berjalan masuk ke dalam hutan dengan membawa kantong hitam. Mereka tidak pernah bicara dengan warga, hanya lewat begitu saja. Anehnya, warga tidak pernah berani menegur, seolah ada rasa takut yang membuat mereka lebih memilih diam. Di desa itu, ada pula cerita tentang seorang pemuda yang penasaran. Ia mendengar tentang pesugihan di alas Gandrung Wulung dan ingin membuktikan apakah itu benar. Malam itu, ia berani masuk sendirian ke dalam hutan. Teman-temannya yang menunggu di tepi jalan hanya melihat lampu senternya bergerak perlahan ke dalam, lalu hilang di telan gelap. Mereka menunggu sampai pagi, tapi pemuda itu tidak pernah kembali. Seminggu kemudian, warga menemukan tubuhnya terdampar di pinggir sungai dekat hutan. Tubuhnya penuh luka, seperti dikobik-kabik binatang buas. Namun anehnya, tidak ada tanda darah yang mengalir. Cerita-cerita itu membuat nama alas Gandrung Wulung semakin ditakuti. Orang-orang percaya, desa yang berada di pinggirannya sudah terkena pengaruh gaib. Tidak heran kalau banyak warga desa yang memilih pindah. Rumah-rumah kosong ditinggalkan, sawah dijual murah, dan hanya beberapa keluarga saja yang bertahan. Mereka yang masih tinggal biasanya adalah orang-orang tua yang sudah tidak punya pilihan lain. Mereka hidup dengan aturan tak tertulis. Jangan menantang hutan, jangan membicarakan pesugihan terlalu keras, dan jangan pernah melanggar malam-malam tertentu. Namun, meskipun ketakutan itu begitu nyata, rasa penasaran tetap ada di hati sebagian orang. Apalagi bagi mereka yang hidup miskin, setiap cerita tentang keluarga yang mendadak kaya jadi semacam godaan yang sulit diabaikan. Kabeh wong kepengin sugih leh, nanging ojo nganti kepengin ngluwihi takdirmu diu. Begitu kata seorang sesepuh desa. Artinya, semua orang ingin kaya, tapi jangan sampai melampaui takdirmu sendiri. Ucapan itu adalah peringatan bahwa setiap kekayaan instan pasti ada harga yang harus dibayar. Desa di pinggiran alas Gandrung Wulung itu akhirnya hidup dalam dua dunia. Dunia nyata yang terlihat sederhana, penuh perjuangan mencari nafkah, dan dunia gaib yang samar tapi nyata keberadaannya. Setiap suara gamelan, setiap tawa atau tangisan yang terdengar, selalu jadi pengingat bahwa mereka tinggal di tempat yang tidak biasa. Bahwa setiap langkah yang terlalu dekat dengan hutan bisa membawa pada sesuatu yang tidak pernah bisa mereka bayangkan. Maka, jangan heran kalau desa itu tampak tenang di siang hari. Tapi begitu malam datang, suasananya berubah drastis. Jalanan sepi, rumah-rumah terkunci, dan hanya suara jangkrik yang terdengar. Kadang dari arah hutan, ada hembusan angin yang membawa aroma kemenyan terbakar, meski tidak ada seorang pun yang membakarnya. Warga hanya bisa berdiam diri di balik pintu, berdoa agar malam itu cepat berlalu, dan berharap tidak ada satupun dari mereka yang dipanggil oleh penghuni alas Gandrung Wulung. Cerita ini berawal dari seorang pemuda desa bernama Raka. Sejak kecil hidupnya memang tidak pernah mudah. Ayahnya sudah lama meninggal. Ibunya hanya seorang buruh tani yang penghasilannya pas-pasan. Untuk bertahan hidup, Raka bekerja serabutan. Kadang ikut membangun rumah, kadang jadi kuli angkut, kadang membantu di sawah orang. Pagi berangkat dengan penuh semangat, sore pulang dengan tubuh letih dan upah yang sering kali hanya cukup untuk makan sehari di dalam hoti. Raka seringkali merasa iri. Bukan iri karena tetangganya hidup bahagia, tapi iri karena ia merasa dunia tidak adil. Ada tetangganya yang dulu sama miskinnya, tiba-tiba saja rumahnya berubah jadi megah, punya motor baru, sawah luas, dan uang berlimpah. Orang-orang desa tentu tahu tetangganya itu sering terlihat keluar masuk hutan,
membawa sesaji di malam-malam tertentu. Namun tak ada yang berani bicara terang-terangan, semua hanya berbisik di belakang, sambil mengaitkan semua kekayaan itu dengan nama angker alas. Gandrung Wuleng Raka sendiri sudah lama mendengar cerita-cerita seram tentang hutan itu. Ia tahu tentang gamelan yang tiba-tiba berbunyi di malam hari, tentang orang-orang yang tersesat berhari-hari, dan tentang keluarga-keluarga yang mendadak kaya namun berakhir mengenaskan. Tapi di sisi lain, rasa ingin tahunya jauh lebih besar daripada rasa takutnya. Dalam pikirannya, ia sering berkata pada dirinya sendiri, kalau memang benar ada jalan cepat untuk kaya, kenapa aku harus menderita terus begini? Suatu malam, saat sedang nongkrong di warung kopi desa, Raka bertemu dengan seorang pria tua asing. Wajahnya tirus, matanya sayu, rambutnya sebagian besar sudah memutih, pakaiannya lusuh, tapi ada sesuatu dalam sorot matanya yang membuat Raka tidak bisa mengalihkan pandangan. Pria tua itu duduk di pojokan warung, hanya memesan kopi pahit, lalu menatap Raka seolah sudah lama mengenalnya. Awalnya Raka pura-pura tidak peduli, tapi semakin lama tatapan itu membuatnya gelisah. Hingga akhirnya pria tua itu beranjak dari tempat duduknya, mendekati meja Raka, lalu duduk di sampingnya tanpa permisi. Suaranya pelan, nyaris seperti bisikan, tapi jelas terdengar. Kalau kamu berani, katanya, datanglah ke alas Gandrung Wulung. Di sana ada jalan cepat menuju kekayaan. Raka terdiam. Kata-kata itu seakan menusuk ke dalam pikirannya. Ia menelan ludah, tidak tahu harus menjawab apa. Pria tua itu tidak menunggu balasan. Ia hanya tersenyum samar, lalu menepuk bahu Raka. Sebelum pergi meninggalkan warung, Raka hanya bisa menatap punggung pria itu yang perlahan menghilang dalam kegelapan malam. Seolah-olah ia bukan orang biasa, melainkan seseorang yang sengaja datang untuk memberi pesan khusus kepadanya. Malam itu, Raka tidak bisa tidur. Kata-kata pria tua itu terus terngiang-ngiang di kepalanya. Ia membolak-balikan badannya di kasur tipis, matanya menatap lenggit-lenggit kamar yang remang. Datanglah ke alas Gandrung Wulung, jalan cepat menuju kekayaan. Kalimat itu terus berulang, seperti gema yang tidak pernah berhenti. Beberapa hari setelah kejadian itu, hidup Raka terasa semakin berat. Ia bekerja keras, tapi hasilnya selalu tidak seberapa. Sementara tetangganya yang dulu hidup sederhana, kini semakin kaya. Mereka membeli tanah baru, pesta besar-besaran, bahkan punya barang-barang yang orang desa lain tidak sanggup beli. Raka hanya bisa melihat dengan rasa iri yang semakin membara. Sampai suatu malam, ia kembali bermimpi. Dalam mimpinya, ia berdiri di tepi hutan alas Gandrung Wulung. Kabut tebal menyelimuti sekelilingnya. Suara gamelan terdengar sayup-sayup. Dan dari dalam hutan muncul bayangan pria tua yang pernah ia temui di warung kopi. Pria itu melambai, mengajak Raka untuk masuk ke dalam. Raka, ayo melebu, kowe kudu wani. Sugih ora ado, maneh. Suara itu terdengar jelas. Raka terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Dadanya berdebar kencang, seolah mimpi. Itu bukan sekadar bunga tidur, tapi sebuah undangan. Sejak saat itu, pikirannya tidak pernah tenang. Ia mulai yakin bahwa pria tua itu bukan orang sembarangan. Bisa jadi, ia adalah salah satu perantara dari penghuni alas. Orang yang datang untuk menguji keberanian dan niatnya. Hari-hari berikutnya, Raka semakin yakin dengan keputusannya. Ia merasa tidak ada lagi jalan lain. Hidup miskin membuatnya lelah, membuatnya malu, dan membuatnya merasa kecil di hadapan orang-orang yang tiba-tiba hidup mewah. Ia ingin berubah, bagaimanapun caranya. Ia tidak peduli meskipun harus menempuh jalan berbahaya. Malam itu, saat bulan tampak bulat sempurna, Raka memutuskan untuk pergi. Ia tidak memberitahu siapapun. Ibunya sudah lama meninggal. Ia tidak punya saudara dekat. Ia hanya meninggalkan rumah kecilnya yang gelap, membawa senter kecil, sebatang kemenyan, dan seekor ayam hitam yang ia dapat dari seorang pedagang dengan harga murah. Langkahnya berat, tapi hatinya sudah bulat. Ketika sampai di tepi alas Gandrung Wulung, suasana begitu. Angin malam bertiup dingin, membuat daun-daun bergoyang dan ranting-ranting saling bergesekan. Suara jangkrik terdengar riuh. Namun, entah kenapa, justru membuat suasana semakin sunyi. Dari kejauhan, terlihat kabut tipis
menyelimuti bagian dalam. Hutan, Raka berdiri sejenak, menatap ke dalam. Ia mengingat kembali kata-kata pria tua itu, suara dalam mimpinya, dan rasa iri yang sudah terlalu lama ia pendam. Ia menggenggam erat ayam hitam itu, lalu melangkah masuk perlahan. Di setiap langkah, jantungnya berdetak kencang. Ia merasa ada banyak mata yang mengawasinya dari balik pepohonan. Sesekali terdengar suara bisikan, lirih tapi jelas, seolah memanggil namanya. Rock. Ia menoleh ke kiri, ke kanan, tapi tidak ada siapapun. Ia terus berjalan, semakin dalam, semakin jauh. Udara di sekitarnya semakin dingin, bahkan napasnya terlihat seperti uap putih. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya meski tubuhnya gemetar. Kedinginan, semakin dalam ia masuk, semakin jelas terdengar suara gamelan. Suaranya seperti datang dari bawah tanah, berat dan pelan, membuat bulu kuduknya berdiri, sampai akhirnya, di kejauhan ia melihat sebuah cahaya redup. Ia melangkah, mendekat, dan menemukan sebuah lapangan kecil yang dikelilingi pohon-pohon besar. Di tengah lapangan itu berdiri sebuah pohon beringin raksasa. Batangnya hitam legam, dengan akar-akar besar menjuntai ke tanah seperti ular raksasa. Pohon itu tampak begitu tua, begitu engker, seolah menyimpan rahasia ribuan tahun. Raka berdiri, terpaku. Di hadapannya, suasana hening, tapi hawa gaib begitu terasa. Ia tahu, inilah yang dimaksud oleh pria tua itu. Inilah pusat dari semua perjanjian gelap di alas gandrung wulung. Tangannya gemetar, tapi ia memaksa dirinya untuk menyalakan kemenyan. Asap tipis mulai mengepul, membawa aroma yang menusuk hidung. Ayam hitam di tangannya berkokok pelan, seolah tahu apa yang akan terjadi. Raka berlutut di bawah pohon beringin itu, lalu memejamkan mata. Dalam hatinya, ia berbisik, "Aku siap, aku pengen sugih, opo wae tak lakoni. Aku ingin kaya, apapun akan kulakukan." Dengan hanya membawa senter kecil yang sinarnya redup, sebatang kemenyan, dan seekor ayam hitam yang sejak tadi berkokok lirih, Raka melangkah masuk ke dalam hutan pada malam Jumat Kliwon. Malam itu bulan menggantung bulat di langit, tertutup sebagian oleh awan tipis yang bergerak lambat. Angin bertiup pelan, tapi dinginnya menusuk tulang. Padahal siang harinya desa begitu panas terik, langkahnya berat. Setiap kali kakinya menapak tanah berpasir bercampur akar, ada rasa seperti ditahan sesuatu. Daun-daun kering yang ia injak terdengar patah, tapi suaranya terasa aneh, seperti bergema panjang di telinganya. Raka mencoba mengatur napasnya, menenangkan diri, tapi jantungnya berdetak begitu kencang, seakan ingin meloncat keluar dari dadanya. Semakin jauh ia masuk, udara terasa semakin dingin. Raka merasa aneh, karena hutan itu bukan berada di pegunungan tinggi, tapi dinginnya bahkan membuat napasnya berubah menjadi uap putih. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Sesekali ia berhenti, menoleh ke belakang. Gelap, tidak ada apa-apa kecuali jalan setapak yang samar. Tapi entah mengapa, ia merasa seperti ada yang mengikutinya. Tiba-tiba, telinganya menangkap suara. Oh, samar, sayup-sayup, seperti angin membawa bunyi dari jauh. Tapi semakin lama, suara itu makin jelas. Suara gamelan, kendang, saron, gong, terdengar pelan. Ritmenya lambat, tapi menimbulkan perasaan aneh. Roka tertegen. Mosok ana gamelan, neng alas jam segin, pikirnya. Ia berusaha meyakinkan diri bahwa itu hanya halusinasi, tapi tidak mungkin. Suara itu nyata datang dari Era, yang sama dengan langkah kakinya. Belum sempat ia menenangkan diri, suara lain ikut terdengar. Suara pelan, lirih, seperti seorang wanita yang menutup mulutnya saat tertawa. Awalnya hanya sekali, lalu dua kali, lalu semakin sering. Suaranya mendekat, makin dekat, seolah wanita itu berada tepat di belakang telinganya. Raka berhenti, tubuhnya membeku. Ayam hitam di tangannya berontak, mengepak-ngepak sayapnya seolah ketakutan. Perlahan, dengan tangan gemetar, Raka menoleh ke belakang. Kosong. Tidak ada siapapun, hanya kegelapan pekat dan kabut tipis yang melayang di antara pepohonan. Hihi, suara tawa itu terdengar lagi, kali ini dari arah samping. Raka refleks menyorotkan senter ke arah itu, tapi yang ia lihat hanya pohon-pohon besar dengan batang hitam. Daun-daunnya bergoyang diterpa angin. Tidak ada sosok manusia. Dadanya terasa sesak, tapi ia memaksa kakinya untuk terus melangkah. Aku kudu wani, nenek ora, kabeh percuma.
bisiknya dalam hati. Ia mengingat lagi wajah tetangganya yang mendadak kaya, pesta besar yang pernah ia saksikan, rumah megah yang kini berdiri angkuh di tengah desa. Itu membuatnya terus berjalan. Meski rasa takut sudah hampir melumpuhkan tubuhnya. Setelah melewati jalan setapak yang semakin menurun, akhirnya Raka sampai di sebuah tempat yang berbeda. Dari sebelumnya, sebuah lapangan kecil terbuka, dikelilingi pohon-pohon raksasa. Udara di sana lebih dingin lagi, dan suara gamelan semakin jelas. Meski entah dari mana datangnya, di tengah lapangan itu berdiri sebuah pohon besar. Pohon beringin tua, batangnya hitam, akarnya menjuntai ke tanah seperti ular-ular besar. Di batangnya terikat kain hitam putih, lusuh, tapi jelas sengaja dipasang sebagai penanda. Aroma kemenyan samar-samar tercium. Padahal Raka belum menyalakan apapun saat itu juga. Tubuhnya merinding. Hawa tempat itu berbeda. Lebih pekat, lebih berat. Ia merasa seolah ribuan pasang mata menatapnya dari kegelapan sekitar. Ayam hitam di tangannya semakin berontak, berkokok keras. Seakan tahu apa yang akan terjadi, dengan tangan gemetar, Raka mengeluarkan batang kemenyan dari tas kecilnya. Ia mencari korek, lalu menyalakannya. Api kecil muncul, kemudian kemenyan itu mulai mengeluarkan asap tipis berbau menyengat. Bau itu bercampur dengan udara dingin, membuat suasana semakin mistis. Raka berlutut di bawah pohon beringin. Matanya menatap kain hitam putih yang tertiup angin, bergoyang pelan seperti tangan yang Ia mencoba menguatkan diri, lalu berkata pelan, hampir berbisik, "Aku pengen sugih, opo wae bakal tak lakoni." Saat kalimat itu keluar dari mulutnya, tiba-tiba angin bertiup lebih kencang. Daun-daun beterbangan, suara gamelan mendadak berhenti, digantikan suara lirih seperti orang berbisik dari segala arah. Suara itu tidak jelas, bercampur, seperti banyak orang berbicara bersamaan. Raka menutup matanya, mencoba tidak panik. Tapi tiba-tiba, ayam hitam yang ia bawa berkokok keras, lalu diam. Saat ia menoleh, matanya membelalak. Ayam itu mati. Tubuhnya terkulai, matanya melotot, tanpa ada darah, tanpa luka. "Sugih iku gampang nak, nanging kudu ono tumbas." Suara berat tiba-tiba terdengar dari atas pohon beringin. Raka terperanjat, langsung menyorotkan senter ke arah atas. Di salah satu dahan besar, berdiri sosok tinggi, seluruh tubuhnya dibalut kain putih lusuh. Wajahnya tertutup rambut panjang hitam, matanya merah menyala dari sela rambut itu. Sosok itu tidak bergerak, hanya menatapnya dari ketinggian cawani opo ora. Suara itu kembali terdengar, berat, dalam, bergema seperti keluar dari perut. "Bumi." Raka tidak bisa menjawab. Bibirnya gemetar, tubuh niakaku. Tapi dalam hati, ia sudah menetapkan pilihan Ea Injin Kaya. Ia tidak peduli lagi. Dengan sisa keberanian, ia menundukkan kepala, lalu berbisik, "Aku wani." Sekejap, suasana hening, angin berhenti, dedaunan tidak bergerak, suara jangkrik lenyap. Dunia terasa membeku. Lalu, dari balik kabut, muncul bayangan-bayangan hitam yang bergerak cepat mengelilingi lapangan kecil itu. Jumlahnya banyak, tidak terhitung. Mereka berputar-putar, menimbulkan suara lirih seperti rintihan orang sekarat. Raka menutup telinga, tapi suara itu tetap terdengar langsung di kepalanya. Bayangan-bayangan itu lalu masuk ke dalam pohon beringin, menghilang satu persatu, meninggalkan aroma busuk yang menusuk hidung. Tiba-tiba, kain hitam putih yang terikat di batang pohon bergerak sendiri, melilit batangnya lebih kuat lalu terlepas, dan jatuh tepat di depan Raka. Dari dalam kain itu, keluar darah segar yang mengalir di tanah, membentuk simbol aneh, seperti lingkaran dengan tanda yang tidak ia mengerti. Raka ingin mundur, tapi kakinya tidak bisa digerakkan. Tubuh Niakoku seolah ditahan oleh sesuatu. Ia hanya bisa menyaksikan semua itu dengan mata terbelalak. Kemudian, suara gamelan terdengar lagi. Kali ini lebih keras, lebih cepat, seperti sedang mengiringi tari. Dan benar saja, dari balik pohon muncul sosok wanita. Rambutnya panjang sampai menyentuh tanah, wajahnya pucat, bibirnya merah darah, matanya kosong tanpa bola mata. Ia memakai kebaya hitam dengan selendang merah. Tubuhnya bergerak menari pelan, gemulai, tapi gerakannya terasa tidak wajar, terlalu kaku, terlalu dingin. Wanita itu mendekati Raka,
masih menari, lalu berhenti tepat di depannya. Ia menunduk, wajahnya semakin dekat, sampai Raka bisa mencium aroma anyir dari nafasnya. Sugih, opo uripmu tetap kaya saiki? Pilih saiki. Nak, katanya pelan, tapi suaranya menggema di seluruh tempat itu. Raka gemetar, matanya berkaca-kaca, tapi ia tidak punya pilihan lain. Dengan suara lirih, ia menjawab, "Aku pengen sugih." Wanita itu tersenyum, senyumnya tipis tapi menakutkan. Lalu ia mengangkat tangannya, menunjuk ke dada Raka. Sekejap, tubuh Raka terasa seperti ditusuk. Rebound, ia menjerit, tapi suaranya tidak keluar. Hanya teriakan dalam hati. Tanah di sekitarnya bergetar. Akar-akar beringin bergerak seperti ular, melilit kakinya, menahan tubuhnya agar tidak kabur. Dari balik kabut, terdengar suara pria tua yang pernah ia temui di warung kopi. "Wis wayahet, Raka, tumbas kudu dibayar." Raka menoleh ke arah suara itu. Dan benar, pria tua itu berdiri di tepi lapangan, menatapnya dengan senyum tipis. Wajahnya tampak berbeda, lebih pucat, matanya hitam pekat tanpa bola mata. Raka ingin menjerit, ingin kabur, tapi tubuhnya tidak bisa digerakkan. Ia hanya bisa menunduk, pasrah, saat wanita penari itu menyentuh kepalanya. Seketika, pandangannya gelap. Raka duduk bersila di bawah pohon besar yang berdiri menjulang di tengah alas gandrung wulung. Pohon itu bukan sembarang pohon, batangnya besar, kulitnya penuh lumut, dan kain hitam putih yang terikat di sana berkebar-kebar ditiup angin malam. Kemenyan yang ia bakar mengeluarkan asap pekat, baunya menyengat, menusuk hidung, dan membuat dada terasa sesak. Tangannya gemetar saat menyalakan korek api kecil yang hampir saja padam tertiup angin. Mantra yang diberikan oleh pria tua misterius itu mulai ia lafalkan pelan, terbata-bata, karena mulutnya kaku dan suaranya bergetar. "Asmak, asmak." Suaranya lirih, berulang-ulang, sampai lidahnya kaku, seperti ada yang menahan. Pada awalnya hanya terdengar suara serangga malam yang bersahutan, namun perlahan, suara gamelan yang tadi samar kini berubah lebih jelas. Suaranya aneh, seperti gamelan yang dimainkan dari kejauhan, tapi nadanya sumbang. Tidak wajar, seperti orang yang sengaja membentur logam dengan paksa. Jantung Raka berdegup makin kencang. Ia menoleh ke sekeliling, tapi tidak ada apa-apa selain gelap dan bayangan pepohonan yang bergoyang. Namun mendadak, dari arah belakang, terdengar suara langkah kaki menyeret. Krek, krek, pelan tapi jelas. Raka menelan ludah. Tubuhnya gemetar. Keringat dingin menetes dari pelipisnya, meski udara di hutan itu terasa sangat dingin. Suara itu semakin dekat. Tiba-tiba, api lilin kecil yang ia taruh di depan kemenyan bergetar, lalu padam seketika tanpa angin kencang. Hanya tersisa asap tipis dari kemenyan yang semakin pekat. Dari balik asap itu, sesosok bayangan besar mulai muncul, tinggi, jauh lebih tinggi dari manusia biasa. Tubuhnya kurus tapi menjulang, matanya merah menyala seperti bara api. Kulitnya gelap dan mulutnya menyeringai, memperlihatkan gigi tajam penuh darah. Raka ingin lari, tapi kakinya seperti dipaku di tanah. Tubuhnya gemetar hebat, tidak bisa digerakkan. Makhluk itu mendekat. Setiap langkahnya membuat tanah bergetar pelan. Suara gamelan yang tadinya terdengar lirih, kini berubah jadi jeritan-jeritan manusia yang seperti tersiksa. Suara itu masuk langsung ke telinga Raka, membuat bulu kuduknya berdiri semua. Makhluk itu berhenti tepat di depan Raka. Dari mulutnya keluar suara berat dan dalam. Suaranya seperti bercampur dengan suara banyak orang yang bergema. "Kau sing rap suji. Tuh, kau yang ingin kaya kan?" Raka hanya bisa mengangguk pelan, bibirnya kelu, lidahnya kelu, seolah semua sarafnya lumpuh. "Kalau mau kaya, serahkan tumbal. Darahmu, utawa kulawargamu." Suara itu menggelegar, membuat dedaunan di sekitar bergetar. Mata Raka terbelalak. Tubuhnya ingin mundur, tapi ia tidak bisa bergerak. Ia paham betul arti kata-kata itu. Kekayaan yang ditawarkan bukanlah kekayaan biasa. Ada harga mahal yang harus dibayar. Ngih, aku galem. Iya, aku mau." Suara Raka lirih, hampir seperti bisikan, keluar dari mulutnya tanpa ia sadari. Makhluk itu mendekatkan wajahnya yang mengerikan ke arah Raka. Nafasnya panas, baunya busuk menyengat, seperti bangkai yang sudah berhari-hari membiusek.
pilih awakmu, utawa sedulurmu, pilih dirimu atau keluargamu. Raka menutup mata, jantungnya hampir pecah. Tapi pikirannya dipenuhi dengan gambaran kekayaan, rumah besar, mobil, dan rasa puas bisa membuktikan pada orang-orang desa yang meremehkannya. Nafsu itu lebih besar daripada rasa takutnya. Ayai Menelan, ludah. Lalu dengan suara bergetar ia berkata, "Aku bakal bali minggu ngarep, ngawa tumbal. Aku akan kembali minggu depan, membawa tumbal." Makhluk itu menyeringai. Senyumnya panjang, aneh, dan menakutkan. Ia mengangkat tangan panjangnya yang kurus. Jarinya runcing seperti cakar, lalu menyentuh kening Raka. Seketika tubuh Raka bergetar hebat, seolah ada sesuatu yang merasuk ke dalam dirinya. Matanya mendadak terasa panas, dan telinganya dipenuhi bisikan-bisikan aneh. Bisikan itu seperti suara ribuan orang yang berbicara bersamaan, tapi isinya hanya satu: kekayaan, kekuasaan, tumbal, darah. Raka menjerit, tapi suaranya tidak keluar. Tubuhnya kaku, keringatnya mengucur deras. Setelah beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam, sentuhan itu dilepaskan. Makhluk itu mundur perlahan, lalu perlahan, tubuhnya kembali menjadi bayangan pekat, menyatu dengan gelap malam, dan akhirnya menghilang di telan asap kemenyan yang tersisa. Suasana hutan kembali hening, hanya terdengar suara jangkrik dan angin malam yang menderu pelan. Raka Turjata, tubuhnya lemas, napasnya tersengal. Ia meraih kemenyan yang sudah hampir habis terbakar, lalu memadamkannya dengan tangan gemetar. Kakinya masih berat, tapi ia memaksakan diri untuk berdiri. Dalam kepalanya, ucapan makhluk itu terus terngiang. Tumbal, tumbal, seolah kata itu menempel di otaknya, tidak bisa dihapus. Ia berjalan terhayang-hayang meninggalkan pohon besar itu, menembus gelapnya alas gandrung wulung dengan langkah berat. Sesekali ia merasa ada sesuatu yang mengikutinya dari belakang, suara ranting patah, atau bayangan yang bergerak di antara pepoh. Tapi setiap kali menoleh, ia tidak melihat apapun. Perjalanan keluar terasa sangat panjang, jauh lebih panjang daripada saat masuk. Kakinya terasa berat, kepalanya pusing, dan tubuhnya panas dingin. Ketika akhirnya ia melihat cahaya samar dari arah desa, ia hampir menangis lega. Dengan sisa tenaga, ia berlari kecil keluar dari hutan. Sesampainya di pinggir desa, ia terhuyung, jatuh. Napasnya tersengal, tubuhnya penuh lumpur, bajunya sobek di beberapa bagian. Namun anehnya, ia merasa ada energi baru yang masuk dalam dirinya. Raka memandang tangannya sendiri, dan ia bisa merasakan denyut kekuatan aneh yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Di kejauhan, suara ayam berkokok, tanda pagi mulai datang. Raka terdiam lama, duduk di tanah, menatap ke arah hutan yang baru saja ia tinggalkan. Wajahnya pucat, matanya kosong, tapi bibirnya menyunggingkan senyum tipis. Senyum yang tidak lagi sama dengan Raka yang dulu. Dalam hati kecilnya, ia tahu perjanjian itu sudah terjadi, tidak ada jalan kembali. Beberapa hari setelah malam mengerikan itu di alas gandrung wulung, hidup Raka berubah drastis. Ia yang sebelumnya hanya seorang pemuda biasa, tiba-tiba mendadak memiliki uang banyak. Awalnya dari hal kecil, warung kecil yang ia kelola bersama. Ibunya selalu sepi, hanya beberapa pembeli setiap harinya. Namun sejak kepulangannya dari hutan, warung itu mendadak ramai. Orang-orang dari desa lain berdatangan. Bahkan ada pedagang dari kota yang entah kenapa mampir hanya untuk membeli dagangan kecil Raka. Bukan hanya itu, beberapa hari kemudian, Raka mendapat tawaran kerja dari seseorang yang sebelumnya bahkan tidak ia kenal. Tawaran itu besar, dengan gaji yang tidak masuk akal untuk ukuran seorang pemuda desa. Raka menerima tanpa banyak pikir panjang. Dalam sekejap, ia mampu membeli motor baru, memperbaiki rumahnya yang dulu reot, bahkan memberi hadiah emas untuk ibunya. Tetangga-tetangga heran melihat perubahan cepat itu. Ada yang iri, ada yang kagum, ada juga yang dayam-dayam mencurigai. "Lah kok kaisoyo mendadak sugih ngono?" bisik salah seorang tetangga. Namun Raka hanya tersenyum kecil, tidak pernah menjawab jika ada yang menyinggung soal sumber rezekinya. Hari-hari awal, Raka merasa hidupnya sempurna. Ia bisa membeli apa saja yang ia mau. Ia mulai disegani oleh orang-orang yang dulu sering meremehkannya. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama.
Malam itu, udara desa terasa aneh. Angin tidak berhembus, langit mendung, dan suara jangkrik lenyap. Raka yang sedang menghitung uang di kamarnya tiba-tiba mendengar suara ibunya berteriak panik dari ruang tengah. "Raka, cepat Merin, adikmu! Raka, cepat ke sini, adikmu!" Dengan tergesa, ia berlari keluar kamar. Dilihatnya adiknya, Nanda, terbaring di lantai. Tubuhnya panas sekali, wajahnya pucat, dan matanya terbuka menatap kosong ke langit-langit. Bibirnya gemetar, hanya bisa mengucapkan satu kata berulang kali. "Alas, alas, alas." Raka membeku di tempat. Jantungnya berdegup keras. Kata itu menusuk pikirannya, seakan mengingatkannya pada malam perjanjian di hutan. Ia mencoba menenangkan adiknya. "Nanda, sadar iki aku, masmu. Ojo ngomong ngono. Nanda, sadar, ini aku, kakakmu. Jangan ngomong begitu." Namun, adiknya tidak merespons. Suaranya semakin keras, matanya semakin kosong, dan tubuhnya bergetar hebat. Ibunya menangis sambil memeluk Nanda, bingung harus berbuat apa. Raka mencoba berpikir jernih, lalu membawanya ke dukun desa yang terkenal bisa mengobati orang sakit akibat gangguan gaib. Sesampainya di rumah dukun itu, Nanda sudah hampir tidak sadarkan diri. Dukun itu, seorang lelaki tua dengan mata tajam, menatap lama wajah Nanda sebelum akhirnya menghela napas panjang anasing ora birs. "Rak, bocah iki dikejar makhluk alas. Aku aiso rumangsa energi elek nang awak katanya pelan tapi tegas. "Ada yang tidak beres, Rak. Anak ini dikejar makhluk hutan. Aku bisa merasakan energi jahat di tubuhnya." Raka terseket. Tubuhnya langsung dingin. Ia menunduk, tidak berani menatap mata dukun itu. Dalam hati, ia tahu siapa penyebab semua ini. Dirinya sendiri. Dukun itu menyiapkan air doa, membakar kemenyan, dan mulai membaca mantra. Asap memenuhi ruangan, dan tubuh Nanda menggeliat keras. Dari mulutnya keluar suara aneh, suara berat yang bukan suara seorang anak kecil. "Janji, janji wis digawe, janji sudah dibuat." Ibunya berteriak kaget, sementara Raka gemetar hebat. Dukun itu menatap Raka dengan mata menyipit, penuh curiga. "Raka, opo kowe wis gawe perjanjian karo makhluk kuwi, Raka? Apa kau sudah membuat perjanjian dengan makhluk itu?" Raka terdiam, tenggorokannya tercekat, lidahnya kelu. Ia menyangkal, tapi bibirnya tidak bisa berbohong. Ia hanya menunduk. Air matanya jatuh. Dukun itu menghela napas berat. "Sing kaya ngene ora gampang, Rak. Sekali mlebu perjanjian, ora aiso metu gampang-gampang. Hargae nyawa yang seperti ini tidak gampang, Rak. Sekali masuk perjanjian, tidak bisa keluar begitu saja. Harganya nyawa." Malam itu, Nanda akhirnya tertidur setelah diberi air doa. Namun tubuhnya tetap panas, wajahnya tetap pucat, dan ia terus meracau dalam tidur. Ibunya duduk di samping ranjang sambil menangis, sementara Raka hanya bisa menatap kosong ke arah jendela. Dalam hatinya, ia sadar betul, tumbal yang diminta makhluk itu sudah mulai diambil. Hari-hari berikutnya semakin mencekam. Uang Raka makin banyak, pekerjaannya makin lancar, tapi kondisi adiknya justru makin parah. Setiap malam, Nanda menjerit ketakutan, matanya melotot, kadang tubuhnya melayang sedikit dari ranjang seakan ada yang mengangkatnya. Ibunya hampir gila melihat kejadian itu. Sementara tetangga mulai curiga karena sering mendengar jeritan dari rumah Raka. Suatu malam, saat semua orang tertidur, Raka terbangun karena mendengar suara langkah kaki di depan rumah. Suara itu pelan, menyeret, tapi jelas. Ia keluar kamar perlahan, menatap ke arah pintu. Dari celah pintu, ia melihat bayangan hitam tinggi menjulang berdiri di depan rumahnya. Bayangan itu tidak bergerak, hanya berdiri diam menatap ke dalam. Raka ketakutan, tapi saat ia mengedipkan mata, bayangan itu menghilang. Saat itulah, dari kamar adiknya, terdengar suara jeritan panjang, diikuti suara kaca pecah. Raka berlari masuk, dan ia melihat adiknya berdiri di tengah kamar dengan mata merah menyala. Wajahnya pucat, dan mulutnya berlumuran darah. Di tangannya ada pecahan kaca cermin yang baru saja ia pecahkan. "Nanda, ojo ngono, iki aku, masmu." "Nanda, jangan begitu, ini aku, kakakmu." Namun adiknya hanya menatap kosong,
Lalu dengan suara berat yang bukan suaranya sendiri berkata, "Janji tumbal kudu dibayar. Janji tumbal harus dibayar." Raka terjatuh terduduk. Wahani apuke. Posit. Ia sadar, waktunya hampir habis. Sejak malam itu, setiap kali Raka memegang uang atau menikmati hasil kekayaannya, ia selalu mendengar bisikan di telinganya. Bisikan itu mengingatkan janji yang ia buat. Bali maneh, ngawa tumbal. Yuta tawa, kabeh keluargamu sing tak jupuk. Kembali lagi, bawa tumbal. Atau seluruh keluargamu yang akan kuambil. Hidup Raka berubah menjadi mimpi buruk. Siang hari ia terlihat kaya, disegani, dan dihormati. Namun malam hari ia dihantui teror. Suara gamelan sumbang, tawa perempuan lirih, dan bayangan makhluk tinggi besar yang terus mengawasinya. Ibunya semakin sakit sakatan karena stres memikirkan Nanda. Sementara tetangga mulai menggunjingkan keluarga mereka. Raka tidak lagi bisa tidur nyenyak. Setiap kali ia memejamkan mata, wajah makhluk itu muncul, menagih janji yang belum ia tepati. Dalam hatinya, ia tahu hanya ada dua pilihan: memenuhi janji dengan membawa tumbal, atau kehilangan seluruh keluarganya dalam cara paling mengerikan. Namun, siapa yang bisa ia korbankan? Bagaimana ia bisa memilih antara kekayaan dan darah keluarganya sendiri? Dan sejak malam itu, Raka benar-benar mulai kehilangan akal sehatnya. Raka sudah tidak tahu harus berbuat apa lagi. Malam demi malam yang ia jalani terasa semakin panjang, semakin menyesakkan. Setiap kali ia mencoba memejamkan mata, wajah makhluk hitam dari alas gandrung wulung selalu muncul. Tinggi, menjulang, matanya merah menyala, dan suaranya menggelegar di telinga. Janji, kudu dibayar. Tumbal wis tak tunggu. Janji harus dibayar, tumbal sudah kutunggu. Ia panik, pikirannya kalut. Adiknya, Nanda, makin parah sakitnya. Tubuhnya kurus kering, matanya dalam dan sayu. Setiap kali tidur ia selalu menjerit, memanggil-manggil kata yang sama. Alas, alas, ibunya sudah pasrah, tak tahu lagi harus berbuat apa. Suatu sore, Raka mencoba pergi jauh dari desa. Ia berharap dengan meninggalkan rumah, meninggalkan kampung, ia bisa melepaskan diri dari teror itu. Ia mengendarai motornya dengan kecepatan tinggi menuju kota. Namun anehnya, kemanapun ia melaju, jalan terasa sama. Pohon-pohon di pinggir jalan tampak seperti berulang, seolah ia hanya berputar-putar di tempat yang sama. Beberapa kali ia berhenti, memeriksa arah jalan, tapi tetap saja ia merasa diawasi. Angin dingin menerpa tubuhnya, bulu kuduknya meremang. Dari kaca spion motornya, ia melihat bayangan tinggi hitam itu berdiri di belakang, menatapnya dengan mata menyala. Saat ia menoleh ke belakang, bayangan itu hilang. Ketakutan membuat Raka hampir hela. Ia berteriak di tengah jalan kosong, "Ojo ngintili aku, ojo ngintili keluargaku, aku Ra Aiso. Aku Ra Aiso menahi tumbal. Jangan ikuti aku, jangan ikuti keluargaku. Aku tidak bisa memberi tumbal." Suaranya bergema di tengah sunyi, namun hanya dibalas oleh suara tawa lirih perempuan dari kejauhan. Tawa itu panjang, dingin, menusuk telinga. Hari-hari berikutnya, tubuh Raka semakin lelah. Uang yang ia pegang terasa panas. Setiap kali disentuh seakan membakar kulitnya. Ia bahkan mulai melihat darah di setiap lembar uangnya. Orang-orang di desa mulai menganggapnya aneh. Ada yang bilang Raka sering bicara sendiri di malam hari. Ada juga yang mengaku melihatnya berjalan ke arah hutan dengan wajah kosong. Malam itu, malam terakhirnya, Raka duduk di teras rumah sambil memandangi adiknya yang semakin kritis. Nafas Nanda tersengal, matanya setengah terbuka, tubuhnya kejang-kejang. Ibunya terus membaca doa dengan suara gemetar. Raka tidak kuat lagi. Ia merasa semua ini adalah salahnya. Air matanya jatuh, bercampur dengan rasa bersalah yang tak tertahankan. Suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih jelas dari sebelumnya, tepat di telinga kirinya. "Waktumu wes entek Raka. Yenora ana tumbal, kabeh keluargamu sing tak jupuk. Waktumu sudah habis Raka. Jika tidak ada tumbal, seluruh keluargamu yang akan kuambil." Tubuh Raka gemetar hebat. Ia tidak bisa lagi berpikir jernih. Ia berdiri, melangkah keluar rumah, dan berjalan menuju hutan. Langkahnya seperti dikendalikan. Matanya kosong, wajahnya pucat, namun tubuhnya terus bergerak ke arah alas gandrung wulung. Warga desa yang masih terjaga melihatnya berjalan sendirian tengah malam. Beberapa berbisik, "Wah,
Iku Raka, arep menyang endi dheweke tengah wengi ngono. Itu Raka. Mau kemana dia tengah malam begitu? Namun tidak ada yang berani menghentikannya. Semua tahu ada sesuatu yang tidak beres dengan pemuda itu sejak beberapa waktu lalu. Raka masuk ke dalam hutan. Angin dingin langsung menyambutnya. Bau tanah basah bercampur kemenyan menyengat hidungnya. Suara gamelan samar terdengar. Irama sumbang yang membuat bulu kuduk berdiri. Dari balik pepohonan, tampak bayanggen-bayanggen bergerak. Seakan menari mengikuti gamelan. Di tengah hutan, ia sampai pada tempat yang dulu ia gunakan untuk melakukan perjanjian. Pohon besar yang batangnya hitam, akar-akar menjulur keluar seperti tangan yang ingin meraih apa saja yang lewat. Di situ, makhluk itu sudah menunggu. Tinggi besar, wajahnya samar, hanya matanya yang merah menyala terang. Janji wiswayahe dibayar Raka, janji sudah waktunya dibayar Raka. Suara itu dalam, bergema, membuat tanah bergetar. Raka berlutut, air matanya jatuh deras. Aku Raaiso. Aku Raaiso ngorbanake wong liyo. Ojo keluargaku sing kok jupuk. Aku tidak bisa. Aku tidak bisa mengorbankan orang lain. Jangan keluargaku yang kau ambil. Jangan ibuku. Jangan adik. Makhluk itu hanya tertawa. Suaranya menggema di seluruh hutan. Dari belakang Raka, terdengar suara langkah banyak orang. Saat ia menoleh, ia melihat wajah-wajah yang ia kenal. Tetangga, teman, bahkan orang asing. Semuanya berjalan dengan mata kosong, wajah pucat, dan darah menetes dari mata mereka. Mereka mengelilingi Raka, membentuk lingkaran. Yen ora ono tumbal sing kok gawa, awakmu dewe sing dadi tumbal. Jeke, tidak ada tumbal yang kau bawa. Tubuhmu sendiri yang jadi tumbal. Tubuh Raka gemetar. Ia tahu, inilah akhirnya. Ia berteriak sekuat tenaga, tapi suaranya hanya terdengar seperti angin di hutan. Tangan-tangan dingin itu meraih tubuhnya, menariknya ke tanah. Ia berusaha melawan, tapi tubuhnya tak berdaya. Tanah di bawahnya terbuka perlahan. Akar-akar pohon melilit kaki dan tangannya, menariknya semakin dalam. Jeritan Raka menggema, namun tidak ada yang mendengar. Dalam pandangan terakhirnya, ia melihat wajah makhluk hitam itu semakin dekat. Matanya menyala, mulutnya terbuka lebar seperti jurang gelap. Esok paginya, warga desa menemukan tubuh Raka di tepi hutan, tepat di batas alas Gandrung Wulung. Tubuhnya kaku, matanya melotot seolah masih menatap sesuatu yang menakutkan. Tangannya menggenggam erat tanah dan daun-daun hutan. Tidak ada tanda-tanda ia dibunuh orang, tapi wajahnya penuh ketakutan. Kabar itu cepat menyebar. Warga desa geger. Banyak yang mengatakan Raka sudah jadi tumbal pesugihan. Ada juga yang bilang makhluk hutan menagih janji dan Raka tidak mampu membayarnya. Sejak hari itu, nama Raka jadi cerita larangan di desa. Orang tua sering menasihati anak-anaknya. Aja nganti kowe kepengen sugih cepet. Elinga Raka, sing yuraib, mong sedelo, mergo pesugihan. Jangan sampai kamu ingin kaya cepat. Inggotlah Raka, yang hidupnya hanya sebentar karena pesugihan. Alas Gandrung Wulung semakin terkenal. Banyak orang dari luar desa mendengar kisah itu. Hutan tersebut akhirnya banner-banner dianggap angker. Bahkan sekadar lewat di depannya saja orang sudah merinding. Tidak ada yang berani masuk, apalagi di malam hari. Namun kabar beredar, sesekali masih ada orang nekat datang ke sana, berharap bisa kaya dengan cara cepat. Konon, malam-malam tertentu terdengar suara gamelan dari dalam hutan, diiringi tawa perempuan dan jeritan samar-samar. Orang percaya, itu adalah suara mereka yang masih terikat perjanjian, menjerit karena tidak bisa keluar dari harga pesugihan. Dan setiap kali ada yang bertanya tentang Raka, warga desa hanya menggeleng, wajahnya berubah muram. Raka sudah jadi bagian dari kisah kelam desa itu. Sebuah peringatan nyata bahwa kekayaan instan selalu ada bayarnya. Sampai sekarang, jika ada orang lewat di tepi alas Gandrung Wulung, mereka sering melihat bayangan seorang pemuda berdiri di antara pepohonan. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan tangannya masih menggenggam tanah. Bayangan itu dipercaya sebagai arwah Raka yang selamanya terikat dengan perjanjian mengerikan yang ia buat sendiri. Tidak ada yang berani mendekat, karena siapapun yang berani menatap mata arwah itu terlalu lama, katanya akan ikut terbawa masuk ke dalam alas Gandrung Wulung. Dan begitulah Winggetters,
kisah malam ini telah usai. Semoga kalian menikmati setiap ketegangan dan misteri yang telah kita selami bersama. Ingatlah, di setiap sudut yang gelap, ada cerita yang menunggu untuk diceritakan. Jaga diri kalian baik-baik, selalu waspada, dan jangan pernah lupa untuk terus berdoa. Terima kasih sudah menemani saya malam ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah menyeramkan lainnya dari Lawana Winkid. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetaplah berani Wingwriters. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.